Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Aku mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode terbaru program studi harian kita semua Kitab Suci. Pada program ini kita akan mempelajari semua kitab yang ada di dalam Alkitab, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu, dan saya menganggap ini sebuah kesempatan emas buat kita, untuk saya sendiri, untuk Anda pemirsa, untuk kita berkumpul dalam firman yang suci, untuk memberikan ruang bagi Roh Kudus untuk menafsirkan bagi kita apa yang tertulis, dan apa yang tertulis akan mendapat ruang di hati kita. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya sekedar pendengar saja. Di episode sebelumnya kita mempelajari surat Yakobus pasal 1 sampai pada ayat yang ke-19. Dan sebelumnya kita berbicara tentang kelahiran yang kedua, atau yang disebut atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, dan kita mengetahui bahwa manusia telah menjadi rusak, dan Tuhanlah yang akan memperbaiki tata cara kelahiran baru, kelahiran kedua, atau kelahiran dari atas. Manusia tidak punya peran di dalamnya, tapi itu adalah prosedur ilahi bahwa Tuhan akan melakukannya terhadap manusia oleh Roh Kudus dan menggunakan firman kudus, di mana melaluinya manusia menerima kodrat ilahi yang sesuai dengan sifat-sifat Tuhan, yang sesuai dengan Tuhan. Kita akan mulai pembelajaran hari ini mulai dari ayat ke-19, dari pasal pertama, dan peran kita dalam mendengarkan firman. Bagaimana kita mendengarkan firman? Bagaimana kita bisa menjadi pelaku firman? Bagaimana cara untuk tidak mengabaikan firman? Bagaimana ketika kita mendengarkan firman, firman itu memberikan pengaruh, perubahan dalam diri kita? Ini adalah topik kita hari ini. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Osama Atef, dan Saudara Moheb Nasif. Selamat datang para hamba Tuhan. Terima kasih. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Pemirsa terkasih, kita akan memulai pembelajaran sesaat lagi, jadi tetaplah bersama kami. Jumpa lagi para hamba Tuhan. Terima kasih. Kita masih mempelajari surat pertama Yakobus. Surat ini praktis dan sederhana dalam kosakatanya, namun sangat kaya akan pengaruhnya. Kita akan memulai pelajaran hari ini dengan karunia Tuhan, mulai dari ayat ke-19. Saya akan membacakan beberapa ayat, kemudian kembali untuk bertanya kepada Saudara Osama. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jika kita berhenti di ayat 19 dan 20, Saudara Osama, kita membaca, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini, setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata. Juga lambat untuk marah. Dan ketika dia selesai berbicara tentang murka, ia berkata sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Apa maksudnya? Ada hubungan antara murka manusia dan kebenaran Allah. Namun, menurut sifat lama, murka manusia tidak dapat mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Kita menemukan misalnya ketika Petrus sangat marah ketika para tentara datang pada malam penderitaan untuk menangkap Tuhan. Kita menemukan dalam kemarahannya itu tidak menghasilkan kebenaran Tuhan, malah sebaliknya dia hampir membunuh Malkus. Tapi Alkitab di sini tidak mengkriminalisasi kemarahan pada umumnya, tapi mengatakan lambat untuk marah.
Jadi manusia dalam naturnya yang lama tidak dapat mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Tetapi jika dia lambat untuk marah dan kemarahannya tertinggal pada sifat lama, itulah sebabnya kita melihat Tuhan bagi dia segala kemuliaan berkali-kali lebih dari sekali Alkitab beritahu kita bahwa dia sedang marah. Dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Dan kita menemukan hamba-hamba Allah marah dan kemarahan mereka menghasilkan kebenaran Allah. Kita melihat Musa ketika dia melihat orang-orang itu berpaling dan berkumpul mengelilingi anak lembu emas sambil berkata, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir." Dia tidak hanya marah, tapi maka bangkitlah amarah Musa. Jadi jika kemarahan ini terjadi demi kemuliaan Tuhan, itu bukanlah alasan yang akan saya gunakan setiap kali saya marah, tapi lambat untuk marah dan jika murka, itu untuk kemuliaan Allah, menghasilkan kebenaran Allah. Tapi kemarahan manusia menurut sifat lama tidak bisa dengan cara apapun menghasilkan kebenaran Allah. Tuhan Yesus sendiri marah ketika dia masuk ke bait Allah dan mendapati orang-orang yang berjualan dan membeli menjadikan rumah Bapaknya menjadi rumah dagang. Dia marah dan membuat cambuk dari tali dan mengusir para pedagang merpati dan orang-orang yang berjualan dan membeli serta membalikan meja-meja para penukar uang. Dan dalam dia tergenaplah apa yang tertulis, sebab cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Suatu hari dia berada di sinagoga dan ada seorang yang tangannya layu dan orang-orang Farisi memperhatikan dia dengan cermat. Akankah dia menyembuhkannya pada hari Sabat? Dan dia memandang mereka dengan marah. Berduka karena kerasan hati mereka. Kemarahan suci yang sepenuhnya sesuai dengan kehendak dari Tuhan. Adapun kemarahan manusia alami yang terkait dengan pertimbangan pribadi atau kesombongan dan kekakuan dalam berpendapat jika ada yang tidak setuju, ini berasal dari sifat rusak dan tidak dapat mencapai kebenaran Tuhan. Satu arti lain juga tentang kata amarah manusia artinya merasa tidak senang dengan kehadiran firman Tuhan. Jadi seseorang, karena dia juga baru saja memberitahu kita bahwa kita harus cepat mendengar firman Tuhan, jangan sampai seseorang menerima hal ini dengan perasaan tidak senang terhadap firman Tuhan. Dia yang tidak senang dengan firman, yang mengabaikan firman itu, dan yang marah dan tidak dapat menyetujui firman tersebut, tidak akan dapat menyetujui kebenaran Tuhan. Jadi mendengarkan firman Tuhan dalam ketaatan, mempertemukan saya dengan kebenaran Allah secara langsung. Itu sebabnya kita membaca sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, dalam ayat 21, saya ingin berhenti di sini, Dr. Moheb. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Kata kerja pertama adalah buanglah, dan kata kerja kedua, terimalah. Buang dan terimalah. Atau dalam bahasa pengkhotbah ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Sesuatu akan saya buang, sesuatu akan saya ambil, serahkan dan juga pertahankan. Mohon penjelasan. Sisi negatifnya adalah mengesampingkan segala hal yang mungkin menghalangi untuk menerima firman Tuhan dan agar firman Tuhan mendapat ruang di hati saya dan akan berakar di hati saya. Hambatan-hambatan ini adalah jahat, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu. Juga dalam 1 Petrus 2 kita membaca buanglah segala sesuatu yang membuat Anda kehilangan selera terhadap firman Tuhan. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani supaya olehnya kau bertumbuh dan beroleh keselamatan. Untuk memiliki lingkungan yang baik untuk menerima firman Tuhan, saya harus membuang semua hal negatif yang menghalangi saya. Benar. Sisi positifnya, terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hati Anda. Dan ungkapan tertanam itu indah. Hal ini tidak hanya terdengar, tetapi firman haruslah digali di dalam lumpur manusia, di tempat yang baik dan harus ditanamkan dalam dirinya, dan dia harus menjaga untuk menghasilkan buah yang baik. Karena benih yang jatuh di pinggir jalan, burung-burung datang dan melahapnya. Dan apa yang jatuh di tanah yang berbatu-batu, meskipun itu semua bertumbuh, namun mereka tidak memiliki kedalaman bumi. Tanaman itu tidak tertanam dengan baik, sehingga tidak menghasilkan buah apapun, dan apa yang jatuh di tengah semak duri tidak menghasilkan buah. Tapi tanah yang digunakan untuk bertani, tanah yang digarap, tanah tempat benih ditanam dalam-dalam dan mereka berakar, dalam keberadaan orang tersebut inilah benih yang akan menghasilkan buah.
Benar. Salah satu cara yang penting dan indah dalam mempelajari surat Yakobus adalah membuat perbandingan antara itu dengan khotbah di bukit dalam Matius 5, 6, dan 7. Dan mungkin di sini Dr. Moheb telah menunjukkan bahwa sama seperti firman yang ditanamkan, kita Ngomong-ngomong, juga ada melihat 20 koneksi antara surat Yakobus dan khotbah di bukit. tepat. Pemirsa terkasih, jika mereka meletakkan khotbah di atas bukit di sebelah surat Dan Yakobus, mereka ada sekitar 20 membandingkannya, kesamaan mereka akan di mendapatkan antara banyak manfaat. keduanya. Silakan Saudara Osama. Tepat sekali. Jadi kita melihat bahwa dalam pembicaraan ini, tanah dan penabur secara alami mengolah tanah sebelum dia melempar benihnya, tapi saya juga ingin berhenti pada satu kata yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Bukankah dia berbicara kepada orang-orang yang sudah diselamatkan? Ya. Dia berkata sebelumnya, atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Keselamatan seperti apa? Keselamatan seperti apa? Kita harus memahami bahwa ada keselamatan dari kutukan dosa dan dari hukuman dosa. Segera setelah saya percaya kepada Tuhan, itulah alasannya. Paulus dan Silas berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan sisi rumahmu. Namun ada keselamatan dari otoritas dosa. Kita terbiasa pada masa lalu, sebelum kita mengenal Tuhan, kita sudah sangat terbiasa membuat kesalahan. Dan sifat baru yang kita miliki sejak lahir kedua kali tidak menyediakan sifat yang lama. Saya perlu keselamatan dari otoritas dosa. Faktanya firman Tuhan yang ditanamkan dalam diri saya, ada yang akan memberikan ke saya keselamatan dari otoritas dosa. Saya bertemu banyak orang percaya yang mengeluh dengan getir tentang jatuh dalam dosa berulang kali. Saya bertanya kepadanya, bagaimana hubungan Anda dengan firman tersebut? Jika firman Tuhan ditanamkan dalam diri kita, kita akan berhasil mengatasi dosa. Benar. Kita menunggu keselamatan dalam tahap yang Keselamatan terakhirnya. yang akhir dan Ketika lengkap. Tuhan akan datang untuk menebus tubuh kita. Saya sangat menyukai ungkapan terimalah dengan lemah lembut. Firman itu ditanamkan, bukan dengan paksaan, bukan dengan suara keras, bukan dengan teriakan. Jangan melawan, tapi jadilah lemah lembut. Maka firman itu akan mendapat tempat di hati Anda dan tertanam di hati Anda dan berbuah banyak. Silakan Dr. Moheb. Kita ingat Yosia ketika dia mendengar perkataan kitab hukum, hatinya lembut. Ya, Dan dia merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan menangis. Dia merobek pakaiannya dan merendahkan dirinya. Dan dia mengirim untuk menanyakan Huldah sang nabiah tentang kata-kata yang tertulis dalam kitab ini. Dan Tuhan memandang orang yang rendah hati dan lemah lembut. Dia tidak sombong, tidak melawan, ataupun keras kepala. Tapi dia mengambil posisi sebagai orang yang rendah hati, yang mohon, yang taat, yang penurut pada firman Tuhan. benar. Kita akan saksikan laporan dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Tuhan memberi kita 2 telinga dan 1 mulut, pasti ada alasan khusus mengenai hal ini. Banyak orang tidak memahaminya sehingga mereka terus bicara 2 kali lebih banyak dari apa yang mereka dengar. Bahkan mereka tidak mendengar. Hal ini penting bagi kita sebagai orang beriman agar dapat meluruskan segala sesuatunya. Ketika menyangkut pemahaman kita tentang Tuhan dan manusia, serta hubungan di antara mereka, sangat penting untuk mendengarkan pendapat Tuhan pada penghakiman Tuhan dalam masalah ini jika kita berhasil menempatkan firman Tuhan dalam pemikiran dan kehidupan kita. Kita akan menyelamatkan diri kita dari banyak masalah. Firman Tuhan adalah perlindungan terbaik terhadap dosa, yaitu dosa daging. Seseorang berkhotbah berkata, dosa akan menjauhkan Anda dari Alkitab atau Alkitab akan menjauhkan Anda dari sebuah dosa. Tidak ada keraguan bahwa pengkhotbah ini benar dalam perkataannya. Ayat 22, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Apa artinya menipu diri sendiri? Kita tahu bahwa seseorang dapat menipu orang lain. Saya bisa menipu Anda. Tapi bagaimana saya menipu diri saya sendiri? Faktanya ini adalah jenis penipuan terburuk untuk menipu diri sendiri. Mungkin dia sedang berbicara di sini tentang pentingnya dan perlunya mendengarkan firman Tuhan. Maka kita telah sepakat tentang ketika ia bersabda, hendaklah cepat untuk mendengar, dia khususnya menentukan firman Tuhan untuk didengar. Mungkin seseorang hanya dengan mendengarkan firman Tuhan akan menenangkan hati nuraninya dan menenangkan pikirannya. Serta merasa seolah-olah telah menyelesaikan kewajiban agamanya dengan cara ini, dengan mendengarkan firman Tuhan. Tapi kita bilang, tidak. Jika mendengarkan firman Tuhan itu penting dan memang sangat penting, namun itu tidak cukup sama sekali.
Saya ingat Herodes ketika dia mendengarkan Yohanes Pembaptis. Dengan senang hati. Dia senang mendengarkan khotbah, dia dengan senang hati mendengarkannya. Dengan senang Tetapi, hati. apakah dia mendapat manfaat hanya dengan mendengarkan firman Tuhan? Maksud saya, peran saya terhadap firman Tuhan adalah mendengarkannya terlebih dahulu untuk membacanya, tetapi yang penting untuk memahaminya. Sida-sida Etiopia sedang membaca dan Filipus sang penginjil berkata, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Dan dia berkata, "Bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Jadi penting untuk memahami. Dan setelah saya memahaminya, saya berkata, apa arti kata ini bagi saya? Apa yang Tuhan ingin ubah dalam diri saya melalui firman-Nya? Benar. Dan apa yang ingin diajarkan pada saya, jadi saya menyimpannya. Jadi saya mendengarnya, saya memahaminya, dan saya menyimpannya. Saya menepati artinya, menepati janji dan menaatinya. Dan artinya kemampuan untuk mengulanginya, menyebutkannya, dan mengingatnya. Jadi jelas Saudara Osama bahwa Anda sedang berbicara tentang pekerjaan firman kepada saya secara pribadi. Karena juga di antara arti kata penipuan adalah saya mulai memberitakan kata tersebut kepada orang lain. Seolah itu adalah untuk orang lain. Dan firman itu tidak menggunakan otoritasnya atas hati nurani dan hidup saya. Tepat. Tapi sayalah yang akan mempelajarinya, Ya, sayalah yang akan menyimpannya, saya akan memahaminya, saya menerapkannya dalam hidup saya. tepat. Sebelum saya memberitakannya kepada orang lain. Memang bagus untuk mengkhotbahkannya kepada orang lain, tapi itu persis seperti yang Anda katakan. Sebelum saya memberitakannya, saya menghidupinya. Saya ingat pembukaan dari kitab Lukas. Pada pembicaraannya tentang Tuhan, ia berkata, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus." Benar. Silakan Saudara. Juga cepat mendengar Tuhan yang mulia dalam Lukas pasal 2 ketika dia masih kecil di Bait Allah. Meskipun dia adalah ahli, guru yang cakap serta memahami kitab-kitab, namun dia sedang duduk tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka. Dan Benar. mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Benar. Dengan segala kerendahan hati dan kesopanan suci, dia mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. Dan mereka takjub atas pengertian dan jawabannya. Firman itu yang seharusnya mendapatkan tempat di dalam diri saya, Tuhan di dalam Yohanes. Pasal 8 menegur orang Yahudi dan orang-orang Farisi, memberitahu mereka bahwa firmanku tidak memiliki tempat di dalam kamu. Inilah masalah utamanya, firman tidak masuk, firman tidak bisa mendapatkan ruang untuk menetap, untuk mengubah hidup Anda dan membentuknya menjadi baru. Tetapi kepada orang inilah aku memandang kepada orang tertindas dan patah semangatnya, dan yang gentar kepada firmanku. Juga Saudara Moheb, salah satu arti dari ungkapan menipu diri sendiri dalam asal linguistiknya dikatakan berarti kesalahan perhitungan. Jadi jika seseorang adalah seorang akuntan dan dia menghitung dan berkata pada akhirnya saya punya $10.000 di berangkas, misalnya ini tertulis di atas kertas tapi dia salah. Karena di berangkas dia punya $5.000. Kita melihat beberapa orang yang mengaku mempunyai tingkat pemahaman tertentu terhadap firman Tuhan, tapi nyatanya dia menipu dirinya sendiri. Anda tidak punya aset ini. Gambaran luar berbeda dengan kenyataan. Mohon berikan gambaran tentang mereka yang mengaku memiliki tingkat kesucian, pengetahuan, dakwah, atau pengajaran tertentu. Dan dia dalam kata-kata dari sudut pandang gereja Laodikia bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang. Mohon jelaskan tentang standar ganda dalam kenyataan dan berpura-pura namun bukan kenyataan. Membayangkan bahwa karena saya baru saja membaca firman itu, seolah-olah saya menjalaninya. Saya Benar. tidak menjalaninya hanya dengan mengetahuinya. Tapi apakah pengetahuan saya tentang hal itu saja sudah cukup? Izinkan saya memberi contoh. Jika saya tahu obat di depan saya manjur dan penting serta berguna, tapi saya tidak pernah meminumnya dan tidak sembuh, tapi saya tidak menerimanya, apakah dengan meletakkan kotak obat di sebelah saya di toilet berarti saya baik-baik saja sekarang? Atau apakah saya masih sakit? Jadi firman Tuhan bukan untuk dilihat saja. Iya, Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, namun firman Tuhan adalah untuk diterapkan seumur hidup. Banyak orang yang berfirman, dan mereka tidak Benar. hidupi, dari sanalah batu sandungan berasal. Yakobus berkata, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. benar. Hal ini memiliki dampak yang mencela Iya. hati nurani. Iya. Saya ingat hal itu pada jamaah Nehemia. Setelah mereka membangun tembok, mereka harus mereformasi bangsanya sendiri. Maka seluruh rakyat berkumpul di lapangan terbuka yang ada di depan pintu air. Iya. Dan mereka membawa Ezra ahli kitab itu dan bersamanya kitab hukum dan dia berdiri di atas mimbar.
Dan segera setelah dia membuka kitab dan mulai membaca, seluruh orang, laki-laki dan perempuan berdiri. Bahkan anak hadir dan dia terus membaca untuk mereka dan mengklarifikasi kitab Taurat sampai tengah hari, dari pagi sampai tengah hari. Dan mereka semua mendengarkan, menjunjung tinggi firman Tuhan, dan efeknya jelas karena semuanya menangis ketika mereka mendengarkan firman Tuhan dan firman hukum. Perkataan itu mencela mereka, perkataan itu menyadarkan mereka mengenai kesenjangan yang besar antara kehendak Allah dan siapa mereka sebenarnya, sehingga mereka menangis dan merendahkan diri mereka, dan Tuhan mengasihi mereka yang rendah hati dan menyukai orang-orang yang menyesal. Tepat setelah itu, Nehemia dan orang-orang yang bersamanya semuanya berkata, "Jangan berkabung dan jangan menangis. Memang benar bahwa firman mengungkapkan keadaanmu, dan sangat baik jika engkau menyingkapi dan menangis. Tapi juga aku memberitahumu bahwa Tuhan sangat baik padamu, dan tangannya menyertaimu, dan melalui pertobatan dan kepulangan, dan atas dasar pengorbanan Tuhan sangat baik padamu, dan dia telah melakukan semua kebaikan kepadamu. Maka hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu, jangan kau berduka cita." Firman mencela dan firman menghibur dan memberikan semangat. Kita jadi mengetahui bahwa firman melahirkan kelahiran kedua dan Ya. firman juga menyelamatkan, yang juga mampu menyelamatkan jiwa Anda. Dan ketika kita bertindak sesuai dengan firman ini, maka firman itu akan menghasilkan buah di dalam kita. Kita akan menerima pertanyaan hadirin. Benar. Kita mengetahui dari percakapan tersebut bahwa firman Tuhan mempunyai arti yang benar dan sangat penting bagi orang percaya. Namun apa peran firman bagi orang berdosa dan dampaknya? Baik, apa reaksi orang berdosa atau peran yang dibutuhkan oleh siapapun yang belum menerima Kristus ketika dia mendengarkan panggilan Injil, firman Tuhan? Ketika firman Tuhan memerintahkan kita dan ketika ia menasihati kita sebagai orang-orang yang beriman, perhatikanlah bahwa semua nasihat mulai dari ayatnya yang ke-19 dimulai dengan kata, "Hai saudara-saudara yang kukasihi." Saya mengerti di sini bahwa ada sejak, dan saya menemukannya tepat di ayat sebelumnya. Tuhan atas kehendaknya sendiri, ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran. Dan sejak kita dilahirkan dan kita telah menerima sifat baru, jadi kita harus melakukan semua ini. Apakah firman Tuhan mengharuskan semua dorongan ini dari orang berdosa? Tidak pernah. Hukum menyuruh orang berdosa untuk perbuatan demikian, maka engkau akan hidup. Tapi kita mengerti bahwa rahmat membuat kita menerima kehidupan, kemudian itu memberitahu kita untuk melakukan hal ini. Jadi, tidak diwajibkan bagi orang berdosa untuk berusaha keras dalam memenuhi nasihat tersebut. Dia tidak Jadi bisa. apa yang diperlukan orang berdosa ketika dihadapkan dengan Yang firman? harus mereka lakukan adalah untuk sepenuhnya kembali pada Allah. Untuk mengakui kegagalannya dan ketidakmampuannya untuk menyenangkan Tuhan. Tuhan memerintahkan sekarang. Dia memerintahkan semua orang untuk bertobat. Dia memerintahkan mereka untuk kembali dan kembali kepadanya. Saya ingat suatu gambaran yang dapat kita ambil dari hukum penderita kusta dalam Imamat 13 dan 14. Jika yang terkena penyakit kusta mengetahui bahwa dari ujung kepala hingga ujung jari kakinya telah terkena penyakit kusta, maka imam harus menyatakan orang Tahir. itu bukan najis, melainkan tahir. Jadi begitu dia mengakui bahwa tidak ada yang baik dalam dirinya, baru setelah itulah Tuhan dapat memulai pekerjaannya bersamanya dan dia bisa dilahirkan kembali. Dr. Moheb, Menurut saya orang berdosa harus mendengar dengan sepenuhnya kepada firman yang Tuhan arahkan kepadanya. Tuhan berbicara dengan suara lembut dan tenang, dan terkadang dia berbicara seperti gentur agar orang tersebut mendengar. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Sungguh suatu berkat yang luar biasa bahwa indera pendengaran ini ada dalam diri manusia, karena itu adalah sarana, karena jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Jadi itu menjangkau, didengarkan dan diterima dalam diri manusia, di mana hal itu bekerja dalam dirinya. Ketika dia berkata kepada jemaat Laodikia bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, dia tidak berkata engkau tuli. ya, Engkau tidak bisa mendengar. Tidak, engkau mendengar. Dan engkau akan tak mendengar Benar. sampai hari terakhir dalam hidupmu. benar. Dan ini adalah saksi terhadap engkau. Apa yang telah engkau dengar, itulah sarana yang Allah gunakan untuk mendengar dan menerima firman itu dan merendahkan diri di hadapan firman itu, dan untuk melihat apa yang Tuhan inginkan dari Anda. Mungkin kita sekarang berbicara tentang perlunya mencantumkan kata tersebut, khususnya bagi mereka yang belum bertemu Kristus. Dia akan berkata, saya telah bertobat.
Saya bertanya, bagaimana Anda bertobat? Saya berkata sudah membaca Mazmur 51. Mazmur pertobatan. Atau saya telah mengulangi beberapa ungkapan pertobatan. Jika kita kembali dalam beberapa pemikiran penutup dalam setengah menit, tentang penipuan juga, tentang perbedaan saldo di dalam berangkas, dan angka-angka yang tercatat, apakah hanya dengan membaca Mazmur 51 maka saya bertobat? Apakah hanya karena saya mengulangi beberapa kalimat ini berarti saya dilahirkan kembali? Mohon beri kami kunci untuk saya dan pemirsa terkasih. Daniel mengucapkan kata yang sangat penting kepada Nebukadnezar ketika dia sedang menafsirkan mimpi itu untuknya. Mereka akan mengusirmu dan kamu akan tinggal bersama binatang di padang selama 7 masa. Pada akhirnya dia berkata kepadanya, biarlah nasihatku berkenan pada hati tuanku. Lepaskanlah diri tuanku daripada dosa dengan melakukan keadilan, dan daripada kesalahan dengan menunjukkan belas kasihan terhadap orang yang tertindas. Dengan demikian kebahagiaan tuanku akan dilanjutkan. Dan di dalam Yesaya 55 kita juga membaca, baiklah orang fasik meninggalkan jalannya. Inilah Dan orang jahat. pertobatan. Bukan dengan bicara, bukan dengan mengulang-ulang Mazmur. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya. Dan kepada Allah kita sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Mengenai pertobatan yang bertele-tele, Firaun berkata, aku telah berdosa. Dan Saulus berkata, aku telah berdosa, itu hanyalah pertobatan dengan bibir. Tapi itu bukanlah pertobatan yang sebenarnya kepada Inilah Tuhan. pertobatan Firaun. Tepat. Tidak berhasil Tapi Daud, bagi Tuhan. saat dia berkata, aku berdosa. Kita lihat di Lukas 15 ketika sang anak bungsu berkata, aku telah berdosa, itu adalah pertobatan yang sebenarnya. Jadi bukan sekedar pengakuan dengan bibir saja, tetapi dengan hati dan sejati kembali kepada Terima kasih, Tuhan. kita telah di akhir episode. Kita rangkum episode ini bersama hadiri. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal selamanya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Halo semua, kita belajar dalam episode hari ini bahwa amarah manusia tidak menghasilkan kebenaran Allah. Apa hubungan amarah manusia dan kebenaran Allah? Kita telah belajar bahwa ada 2 jenis murka di dalam Alkitab yang bisa disebabkan oleh manusia, murka orang yang lahir dari Tuhan, terkadang seperti murka Kristus. Suci. Ya, murka orang suci. Murka ini menghasilkan kebenaran Allah, namun murka yang bersifat jatuh ke dalam dosa yang ada di dalam diri kita yang hanya berpikir dalam dirinya sendiri, dan itu membuat marah dirinya sendiri. Murka ini tidak menghasilkan kebenaran Allah. Benar. Apa arti kata-kata menipu diri sendiri, menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja? Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Menipu diri sendiri berarti orang yang mengaku mencapai standar pemahaman dan pengetahuan tertentu tentang kebenaran firman bertentangan dengan kenyataan yang dia jalani. Oleh karena itu di dalam ayat ini dia mengaitkannya dengan memberitahu kita, jadilah pelaku firman dan itu menipu dirimu sendiri. Jangan mengklaim memiliki gambaran tertentu padahal kenyataannya Anda berbeda dengan gambaran tersebut. Bagaimana menurut Anda? Benar. Baik. Terima kasih semua. Terima kasih, Tuhan memberkati. Pemirsa terkasih, panggilan dari Roh Kudus untuk Anda dan saya melalui episode hari ini adalah agar kita menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Hiduplah sesuai dengan firman dan pergilah mewartakan firman itu. Hidupkan firman dan penginjilan dengan firman. Hidupi firman dan biarkan firman itu memandu tindakan Anda sebelum Anda menilai orang lain berdasarkan firman itu. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya, kiranya Tuhan besertamu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal selamanya. Ubah dan bebaskan aku.